Aku pikir rumahku adalah tempat aman. Ternyata di balik senyum suamiku, ada rencana yang tersembunyi. Dan aku hanya sadar setelah semuanya hampir hilang dariku. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Pagi selalu dimulai dengan suara yang sama di rumah itu. Bunyi sendok menyentuh piring, ketel listrik yang berhenti mendesis, dan langkah kaki Reno yang melintas dari kamar ke dapur tanpa tergesa. Tasya memperhatikan semua itu dari balik meja makan, secangkir teh hangat di tangannya, seolah sedang menghafal rutinitas yang sudah ia kenal bertahun-tahun. Tidak ada yang berubah, setidaknya jika dilihat sekilas. Dan justru itulah yang membuatnya merasa tidak sepenuhnya tenang. Reno duduk di kursi seberang, membuka ponsel sambil sesekali menyeruput kopi. Wajahnya tenang, bahkan ramah ketika menyapa. Tehnya kebanyakan gula. Tasya menggeleng. Tidak. Pas. Jawaban itu keluar begitu saja, tanpa beban. Percakapan mereka seringkali berhenti di sana. Cukup untuk menjaga kesan bahwa semuanya berjalan wajar. Reno mengangguk, kembali menatap layar. Jarinya bergerak cepat. Tasya tidak bertanya apa yang ia baca. Ia juga tidak merasa perlu. Atau mungkin ia hanya menahan diri untuk tidak bertanya. Setelah sarapan, Tasya merapikan meja. Reno berdiri, mengenakan jam tangannya, lalu mengambil kunci mobil. Aku pulang agak malam, katanya, seperti sebuah pengumuman yang tidak menuntut respons. Kerja? Tanya Tasya, lebih karena kebiasaan daripada rasa ingin tahu. Iya. Reno tersenyum singkat. Senyum yang rapi, sopan, tapi berhenti sebelum benar-benar sampai ke matanya. Pintu tertutup, dan rumah kembali sunyi. Tasya berdiri beberapa detik di depan meja makan, memastikan semua piring telah tersusun rapi. Ia menghela napas pendek, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tidak ada alasan untuk merasa gelisah, pikirnya. Semua pasangan punya ritme sendiri. Semua rumah tangga punya jeda-jeda sunyi. Namun sepanjang siang, perasaan itu tidak pergi. Saat membersihkan ruang tamu, Tasya menemukan bantal sofa yang berpindah posisi. Hal kecil, nyaris sepele. Ia merapikannya kembali, tapi tangannya berhenti sesaat, seolah mencoba mengingat apakah ia sendiri yang memindahkannya kemarin. Ia tidak menemukan jawabannya. Tasya menggeleng pelan dan melanjutkan. Di dapur, ia membuka lemari, memastikan bahan makanan tersusun seperti biasa. Semua ada di tempatnya. Terlalu rapi, bahkan. Tasya menyadari ia mulai memperhatikan detail yang biasanya ia abaikan. Bukan karena ada yang salah, tapi karena ia merasa perlu memastikan semuanya baik-baik saja. Sore hari, Reno pulang lebih cepat dari yang ia ucapkan. Tasya mendengar pintu terbuka dan menoleh. Reno berdiri di ambang pintu, melepas sepatu dengan gerakan tenang. "Kamu di rumah?" tanyanya, seolah tidak melihat Tasya yang jelas-jelas berada di hadapannya. "Iya," jawab Tasya. "Kupikir kamu pulang malam." Rapatnya dibatalkan. Reno meletakkan tasnya di kursi, lalu menuju dapur. Ia membuka kulkas, memeriksa isinya, lalu menutup kembali tanpa mengambil apapun. "Makan malam apa?" "Aku belum masak," kata Tasya. "Kupikir." "Tidak apa-apa." Reno memotong dengan nada datar. Ia tersenyum lagi, senyum yang sama seperti pagi tadi. "Kita pesan saja." Mereka makan di meja yang sama, dengan makanan yang datang dalam kotak-kotak rapi. Reno bercerita singkat tentang pekerjaannya, cukup untuk mengisi ruang. Tasya mendengarkan, mengangguk di saat yang tepat. Ia tidak merasa bosan, tapi juga tidak sepenuhnya terlibat. Ada jarak tipis yang tidak bisa ia jelaskan, seolah kata-kata Reno melewati dirinya tanpa benar-benar singgah. "Kamu kelihatan capek," kata Reno tiba-tiba. "Apa?" Tasya terkejut kecil. "Sejak tadi," lanjut Reno. "Mungkin kamu perlu istirahat." Tasya tersenyum. "Aku baik-baik saja." Reno menatapnya lebih lama dari biasanya, lalu mengangguk. "Kalau begitu." Setelah makan, mereka duduk di ruang tamu. Televisi menyala tanpa benar-benar ditonton. Reno memeriksa ponselnya lagi. Tasya mengambil buku,
tapi matanya tidak fokus pada halaman. Ia mendengar napas Reno yang teratur, merasakan keberadaannya di ruangan yang sama, namun tetap merasa sendirian dengan pikirannya. Ketika malam semakin larut, Reno berdiri. "Aku mau mandi dulu." "Iya," jawab Tasya. Suara air dari kamar mandi terdengar, konstan dan menenangkan. Tasya menutup bukunya. Ia menatap ruangan yang rapi, lampu yang temaram, dan segala sesuatu yang tampak berada di tempat yang semestinya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada pintu yang dibanting. Semua berjalan seperti yang seharusnya. Dan justru itu yang membuat dadanya terasa sedikit berat. Ketika Reno keluar dari kamar mandi, ia langsung masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Tasya menyusul beberapa menit kemudian. Mereka berbaring di sisi masing-masing, lampu dipadamkan. Reno membelakangi Tasya, seperti biasa. Tidak ada sentuhan, tidak juga penolakan. Hanya jarak yang dibiarkan ada. Tasya menatap langit-langit yang gelap. Ia mencoba mencari penjelasan untuk perasaan yang mengendap sejak pagi. Bukan takut, bukan marah, bukan curiga, setidaknya belum. Hanya rasa ganjil yang tipis, seperti bayangan yang lewat terlalu cepat untuk dikenali bentuknya. Ia menutup mata, berusaha tidur, sambil menyimpan perasaan itu di sudut hatinya. Perasaan yang belum memiliki nama, namun terasa nyata, dan entah mengapa, tidak mau pergi. Pagi datang tanpa penanda khusus. Tasya bangun lebih dulu, seperti biasa, dengan sisa perasaan ganjil yang belum juga mengendap. Ia bergerak pelan agar tidak membangunkan Reno. Di dapur, ia menyiapkan sarapan dengan gerakan otomatis. Semua berjalan sebagaimana mestinya, namun ada jeda-jeda kecil yang terasa asing, seolah rutinitas itu kehilangan iramanya. Reno muncul ketika Tasya hampir selesai menata meja. Ia menyapa singkat, lalu duduk. Kali ini ponselnya tidak langsung ia letakkan di samping piring, melainkan tetap di tangannya. Tasya menangkap sekilas layar yang cepat ia matikan saat menyadari tatapan itu. "Kamu mau kemana hari ini?" tanya Reno, nadanya terdengar santai. "Ke laundry," jawab Tasya. "Sekalian belanja." Reno mengangguk. "Pakai mobil yang kecil saja. Yang satunya aku butuh." Tasya sempat terdiam. Biasanya, mereka tidak pernah merinci urusan semacam itu. Ia mengangguk, mencoba tidak memikirkan apapun. "Baik." Reno menyeruput kopi, lalu berkata, "Kalau sudah sampai, kabari." Tasya menatapnya. "Kenapa?" "Biar aku tahu kamu aman," jawab Reno cepat. Senyum tipis muncul, seolah itu alasan paling wajar di dunia. Tasya membalas senyum itu, meski dadanya terasa sedikit mengencang. Ia tidak menolak. Tidak ada alasan untuk menolak. Di perjalanan menuju laundry, Tasya menyadari ia menggenggam ponselnya lebih sering dari biasanya. Saat sampai, ia mengirim pesan singkat. Reno membalas hampir seketika. Kata-katanya singkat, rapi, tanpa emotikon. Tasya menyimpan ponsel dan menghela napas pendek. Di dalam laundry, ia menunggu sambil duduk di kursi plastik. Tidak ada kejadian istimewa. Namun ketika kembali ke mobil, ponselnya bergetar lagi. "Sudah selesai?" Tasya mengetik balasan sambil berdiri. Ia merasa sedang dilihat, meski tahu itu tidak mungkin. Perasaan itu membuat langkahnya lebih cepat. Siang hari, Reno menelepon. Ia jarang menelepon di jam seperti itu. "Kamu di rumah?" tanyanya. "Iya," jawab Tasya. "Kenapa?" "Hanya memastikan." Reno berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Kamu tidak perlu keluar lagi, kan?" "Aku masih harus ke toko," kata Tasya. "Kenapa?" "Besok saja," ujar Reno. "Tidak penting." Nada suaranya tetap datar, tidak memerintah, tapi juga tidak memberi ruang untuk dibantah. Tasya menatap jendela ruang tamu, lalu berkata, "Baik." Sore itu, Tasya mencoba menyibukkan diri dengan hal-hal kecil. Menyusun ulang lemari, mencuci beberapa pakaian yang sebenarnya belum perlu dicuci. Ia menyadari dirinya mencari kegiatan, seolah takut pada waktu luang. Di sela-sela itu, ia memeriksa ponsel. Tidak ada pesan baru. Reno pulang lebih awal lagi.
Tasya mendengar langkah kakinya dan keluar menyambut. Reno tersenyum, namun pandangannya menyapu ruangan sebelum berhenti pada Tasya. Kamu di rumah saja seharian? Iya, jawab Tasya. Reno mengangguk, tampak puas. Bagus. Mereka makan malam dengan tenang. Reno bertanya hal-hal kecil. Apa yang Tasya lakukan? Apakah ia merasa lelah? Pertanyaannya terdengar seperti perhatian, namun terasa lebih seperti daftar yang harus dicentang. Tasya menjawab singkat, tidak ingin memberi detail yang tidak diminta. Kamu tidak bertemu siapapun hari ini? Tanya Reno sambil mengaduk makanannya. Tidak, jawab Tasya. Hanya ke laundry. Bagus. Reno tersenyum lagi. Setelah makan, Reno meminta Tasya duduk bersamanya. Ia mengambil ponsel Tasya dari meja dengan gerakan santai. Baterainya hampir habis, katanya. Aku isikan dulu. Tasya terkejut kecil. Aku bisa. Sebentar saja, potong Reno. Ia sudah berdiri, membawa ponsel itu ke kamar. Tasya duduk terpaku beberapa detik. Tidak ada nada marah, tidak ada tuduhan. Hanya tindakan sederhana yang membuatnya merasa kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia sebutkan. Ketika Reno kembali dan meletakkan ponsel itu di meja, Tasya mengucapkan terima kasih dengan suara yang terdengar normal. Malam berjalan pelan. Mereka menonton televisi tanpa benar-benar memperhatikan. Reno duduk lebih dekat dari biasanya. Tangannya menyentuh lengan Tasya, bukan dengan kehangatan, melainkan seperti penanda keberadaan. Tasya tidak menyingkir. Ia hanya duduk diam, mencoba memahami perasaan yang terus berputar di kepalanya. Saat hendak tidur, Reno berkata, besok aku mungkin akan lebih sibuk. Kalau kamu mau keluar, beritahu aku dulu. Kenapa harus begitu? Tanya Tasya, suaranya tetap lembut. Reno menoleh. Aku hanya ingin tahu. Kita pasangan, kan? Iya, jawab Tasya cepat. Lampu dipadamkan. Reno memunggunginya lagi. Tasya menatap kegelapan, merasakan pikirannya penuh oleh pertanyaan yang tidak ia ajukan. Tidak ada larangan, tidak ada pertengkaran. Hanya batas-batas baru yang muncul tanpa pernah dibicarakan. Ia mencoba mengingat kapan tepatnya semua itu mulai terasa berbeda. Tidak ada satu momen yang bisa ia pegang. Hanya rangkaian kecil yang membentuk sesuatu yang lebih besar. Tasya memejamkan mata, berharap rasa itu akan hilang saat pagi datang. Namun yang tersisa justru kebingungan tentang apa yang berubah dan mengapa ia tidak tahu kapan perubahan itu dimulai. Tasya menyadari sesuatu tidak tepat ketika ia membuka laci meja rias dan menemukan susunan perhiasannya berubah. Cincin yang biasa ia letakkan di sisi kanan kini berada di tengah, sejajar dengan kalung. Ia berhenti sejenak, menatapnya tanpa menyentuh. Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang rusak. Hanya berpindah. Ia menutup laci perlahan, mencoba mengingat apakah ia sendiri yang memindahkannya semalam. Ingatannya kosong. Tasya mengangkat bahu kecil dan melangkah pergi, menolak memberi makna pada hal remeh. Di dapur, ia menyalakan kompor untuk merebus air. Ketika hendak mengambil teko, ia mendapati tutupnya basah, seolah baru dicuci. Padahal ia yakin belum menyentuhnya sejak pagi. Tasya mengeringkannya dengan lep, lalu menaruhnya kembali. Bunyi panci yang mulai mendidih mengalihkan perhatiannya. Ponselnya bergetar di meja. Pesan singkat dari Reno. Sudah bangun? Tasya melirik jam. Sudah. Balasnya. Sarapan apa? Tanya Reno. Ia menjawab apa adanya. Beberapa detik kemudian, pesan lain masuk. Jangan lupa minum vitamin. Tasya mengangguk sendiri, lalu tersenyum kecil. Perhatian seperti itu seharusnya menenangkan. Namun ia merasa sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat, bukan oleh Reno secara langsung, melainkan oleh kebiasaan baru yang menuntut respons. Siang hari, Tasya berniat keluar sebentar untuk membeli buah. Ia berdiri di depan pintu, meraih tas. Ponselnya kembali bergetar. Kamu mau kemana? Ke toko dekat rumah, ketiknya. Ia menunggu. Balasan datang cepat. Sebentar saja, ya. Tasya mengunci pintu dan berjalan. Toko itu hanya berjarak beberapa langkah. Di dalam, ia memilih apel dan jeruk, membayar, lalu kembali.
Saat membuka pintu rumah, ia mendapati sepatu Reno tergeletak rapi di rak. Ia berhenti di ambang, memastikan matanya tidak keliru. Reno seharusnya di kantor. Reno, panggilnya pelan. Reno muncul dari ruang kerja, wajahnya tenang. Aku pulang sebentar. Ada dokumen yang tertinggal. Oh, ujar Tasya. Kupikir. Tidak lama, potong Reno, lalu tersenyum. Kamu kemana? Ke toko, jawab Tasya, mengangkat kantong plastik. Reno mengangguk, pandangannya mengikuti kantong itu sejenak sebelum beralih. Ia masuk kembali ke ruang kerja. Tasya menaruh buah di dapur, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Tidak ada yang salah. Ia mengulang kalimat itu di kepalanya sambil menyusun apel ke dalam mangkuk. Sore menjelang, Tasya menyapu halaman. Ia menemukan pot tanaman yang bergeser beberapa sentimeter dari posisi semula. Ia mendorongnya kembali, lalu menyiram daun-daunnya. Angin berembus pelan. Segalanya tampak biasa. Namun rasa janggal itu kembali, tipis namun menetap. Ketika Reno pulang malam itu, ia membawa makanan. Aku pikir kamu belum sempat masak, katanya. Tasya menerima kantong itu. Terima kasih. Mereka makan dengan tenang. Reno bertanya apakah Tasya keluar lagi sore tadi. Tasya menggeleng. Reno mengangguk, tampak puas. Ia tidak bertanya lebih jauh. Tasya tidak menawarkan cerita. Setelah makan, Tasya mengambil ponselnya dari meja. Ia mendapati beberapa aplikasi tersusun ulang. Ikon-ikon yang biasa ia simpan di layar depan kini berpindah ke halaman kedua. Tasya menekan tombol beranda, lalu menata kembali satu persatu. Tangannya bergerak cepat, seolah ingin mengembalikan sesuatu ke tempat semula sebelum ada yang memperhatikannya. Kamu kenapa? Tanya Reno dari sofa. Tidak apa-apa, jawab Tasya. Ia duduk, menyimpan ponsel di pangkuan. Televisi menyala. Reno sesekali melirik ke arahnya, bukan dengan tatapan curiga, melainkan seperti seseorang yang memastikan barangnya ada di tempat. Tasya menahan diri untuk tidak bergeser. Malam semakin larut. Tasya menuju kamar mandi. Ketika membuka lemari kecil di sana, ia menemukan botol sabunnya dipindah ke rak atas. Ia meraihnya, lalu menaruh kembali di tempat biasa. Tangannya berhenti, lalu ia menutup lemari tanpa suara. Di kamar, Reno sudah berbaring. Tasya mematikan lampu dan masuk ke sisi ranjangnya. Mereka tidak saling menyentuh. Reno menarik selimut sedikit lebih tinggi, lalu menghela napas panjang. Kamu baik-baik saja? Tanya Reno dalam gelap. Iya, jawab Tasya cepat. Reno tidak menanggapi. Hening menyelimuti ruangan. Tasya menatap bayangan langit-langit yang samar. Pikirannya dipenuhi potongan kecil yang tidak saling terhubung. Laci yang berubah, pesan yang datang tepat waktu, sepatu yang muncul tanpa suara. Ia mencoba mengusirnya, menyalahkan kelelahan, menyalahkan kebiasaan baru yang belum sempat ia pahami. Tidak ada bukti, tidak ada kejadian besar. Hanya pergeseran-pergeseran halus yang membuatnya merasa rumah ini tidak lagi sepenuhnya diam. Tasya memejamkan mata, berharap tidur akan menghapus rasa itu. Namun di antara detik-detik yang berlalu, ada sesuatu yang tetap terjaga di dalam dirinya. Sebuah ketidaktenangan yang kecil, namun keras kepala, dan semakin sulit diabaikan. Tasya datang ke laundry di sudut jalan itu lebih pagi dari biasanya. Udara masih terasa lembab, sisa hujan semalam belum sepenuhnya mengering di aspal. Ia memarkir mobil, mengambil kantong pakaian dari kursi belakang, lalu melangkah masuk. Lonceng kecil di pintu berbunyi, nyaring dan singkat. Pagi, sapa Tasya. Tukang laundry itu, pria parubaya dengan kaos polos dan celemek tipis, menoleh. Senyumnya muncul terlambat, seperti dipaksakan. Pagi, Bu. Tasya meletakkan kantong pakaian di meja. Yang kemarin sudah selesai. Pria itu mengangguk cepat. Ia membungkuk, mengambil bungkusan plastik dari rak belakang. Tangannya sedikit gemetar saat menaruhnya di meja. Tasya memperhatikan, namun tidak berkomentar. Ia merogoh dompet. Bu Tasya, ucap pria itu tiba-tiba, suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Iya. Tasya berhenti, menatapnya. Pria itu menelan ludah.
Matanya melirik ke arah pintu, lalu kembali ke Tasya. Biasanya, suami ibu yang jemput, ya? Iya, jawab Tasya singkat. Kenapa? Tidak apa-apa, katanya cepat, terlalu cepat. Ia menggeser bungkusan sedikit mendekat, seolah ingin segera menyelesaikan transaksi. Hanya, memastikan. Tasya menyerahkan uang. Pria itu menghitung dengan tergesa. Jarinya salah menyusun lembaran hingga harus mengulang. Tasya berdiri diam, memperhatikan wajahnya yang pucat. Kalau boleh tahu, lanjut pria itu, ragu-ragu, ibu hari ini sendirian. Iya, jawab Tasya. Memang kenapa? Pria itu menghela napas pendek, lalu mendekat sedikit, menurunkan suara. Bu, saya tidak bermaksud ikut campur. Tasya mengernyit. Ada masalah dengan cucian saya? Bukan. Ia menggeleng cepat. Keringat tampak di pelipisnya. Cuciannya tidak apa-apa. Semua biasa saja. Kalimat itu justru membuat Tasya semakin waspada. Kalau begitu. Pria itu diam beberapa detik, seperti menimbang sesuatu. Lalu, dengan suara hampir berbisik, ia berkata, Bu, cepat pergi. Atau ibu akan menyesal. Kata-kata itu jatuh begitu saja, tanpa penjelasan. Tasya menatapnya, dadanya mengencang. Apa maksud Bapak? Pria itu mundur setengah langkah, menggeleng. Maaf. Saya tidak seharusnya bicara. Kenapa saya harus pergi? Tasya menahan suaranya agar tetap tenang. Apa yang terjadi? Tidak ada, katanya. Terlalu cepat lagi. Saya salah bicara. Anggap saja begitu. Tasya menggenggam bungkusan pakaian lebih erat. Bapak menakut-nakuti saya. Pria itu menatapnya dengan mata yang nyaris memohon. Saya hanya, hati-hati saja, Bu. Dengan apa? Tasya menunggu. Namun pria itu sudah mengalihkan pandangan, berpura-pura merapikan struk. Ini kembaliannya, katanya, menyodorkan uang dengan tangan bergetar. Tasya mengambilnya tanpa menurunkan tatapan. Kalau ada yang ingin Bapak sampaikan, katakan saja. Pria itu menggeleng pelan. Saya tidak tahu apa-apa. Keheningan menggantung di antara mereka. Bunyi mesin cuci berdengung dari belakang, konstan dan monoton. Tasya merasa seperti berdiri di tempat yang tiba-tiba menyempit. Terima kasih, katanya akhirnya. Ia berbalik dan melangkah ke pintu. Lonceng berbunyi lagi saat ia keluar. Begitu pintu tertutup, Tasya berhenti sejenak di luar, menghirup udara dalam-dalam. Jantungnya berdetak cepat, lebih cepat dari yang ingin ia akui. Di mobil, ia meletakkan bungkusan di kursi penumpang. Tangannya masih sedikit gemetar ketika ia memasukkan kunci ke kontak. Mesin menyala. Tasya menatap lurus ke depan beberapa detik sebelum mengemudi. Kalimat itu terus terngiang, berulang tanpa konteks. Cepat pergi atau kau akan menyesal. Tidak ada ancaman langsung. Tidak ada alasan. Justru itulah yang membuatnya terasa berat. Di lampu merah, Tasya melirik kaca spion. Tidak ada siapa-siapa. Mobil di belakang berhenti dengan jarak wajar. Ia menarik napas, mencoba menertawakan dirinya sendiri. Mungkin pria itu hanya aneh. Mungkin ia salah dengar. Mungkin ia terlalu sensitif. Namun saat sampai di rumah, perasaan itu tidak menghilang. Ia membuka pintu, masuk, lalu mengunci kembali. Rumah menyambutnya dengan keheningan yang familiar. Tasya meletakkan bungkusan laundry di sofa. Tangannya berhenti di sana, enggan bergerak. Ponselnya bergetar. Pesan dari Reno. Sudah selesai? Tasya menatap layar lebih lama dari biasanya. Sudah, balasnya. Lama? Tidak, ketiknya, lalu menambahkan, biasa saja. Ia menaruh ponsel di meja, lalu berjalan ke dapur. Air dari keran mengalir, tapi Tasya tidak benar-benar mencuci apapun. Ia berdiri, membiarkan pikirannya berputar. Wajah pria di laundry itu muncul kembali, matanya yang gelisah, suaranya yang hampir pecah. Sore itu, Tasya duduk di ruang tamu tanpa menyalakan televisi. Ia menunggu, meski tidak tahu apa. Setiap suara dari luar membuatnya menoleh.
Langkah kaki di trotoar, suara motor lewat, semuanya terasa lebih jelas dari biasanya. Ketika Reno pulang, Tasya menyambutnya dengan senyum yang ia latih cepat. "Kamu sudah pulang?" "Iya." Reno meletakkan tasnya. "Kamu ke laundry?" "Iya." "Semua beres?" "Beres." Reno mengangguk, tampak puas. Ia tidak bertanya lebih jauh. Tasya juga tidak bercerita. Kalimat itu tetap ia simpan sendiri, menggantung di kepalanya seperti awan gelap yang belum menurunkan hujan. Malam datang. Tasya berbaring di ranjang, memandangi langit-langit. Kata-kata itu kembali muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Ia memejamkan mata, mencoba tidur, namun pikirannya terus bekerja. Ia tidak tahu harus berbuat apa dengan peringatan tanpa penjelasan itu. Tidak ada pegangan, tidak ada arah. Hanya rasa berat yang ia bawa pulang bersamanya. Beban pikiran yang kini ikut berbaring di sampingnya, enggan dilepaskan. Pagi itu Tasya bangun dengan kepala terasa penuh. Seolah semalam ia membawa pulang sesuatu yang tidak bisa ia letakkan. Ia bergerak pelan, memastikan sisi ranjang di sebelahnya kosong. Reno sudah pergi lebih dulu. Hal itu tidak aneh, namun tetap menyisakan ruang hampa yang sulit diabaikan. Di dapur, Tasya menuang air ke dalam gelas, lalu berhenti sebelum meminumnya. Ia menatap permukaan air yang tenang, mencoba menata pikirannya. Tidak ada satu kejadian pun yang cukup besar untuk dijadikan pegangan. Yang ada hanya potongan-potongan kecil, terlalu kecil jika berdiri sendiri, namun terasa berbeda ketika diletakkan berdekatan. Ia membuka ponsel. Tidak ada pesan baru. Tasya menyadari kebiasaan barunya, mengecek layar lebih sering, seolah mencari konfirmasi bahwa semuanya baik-baik saja. Ia mengunci ponsel kembali dan menarik napas panjang. Saat merapikan ruang tamu, Tasya menemukan amplop kosong di bawah meja. Ia mengangkatnya, membalikkan, memastikan tidak ada apapun di dalam. Amplop itu bukan miliknya. Ia tidak mengingat pernah menerimanya. Tasya meletakkannya di atas meja, lalu melanjutkan merapikan tanpa memikirkan lebih jauh. Namun pikirannya sudah mencatat keberadaannya. Siang hari, ia duduk di ruang kerja, mencoba membaca. Kata-kata di halaman terasa melompat-lompat. Tasya menutup buku dan menatap rak dokumen. Ia tidak membukanya. Ia hanya berdiri di sana beberapa detik, lalu berbalik. Ada dorongan kecil untuk memastikan, namun ia menahannya. Ia tidak ingin memberi nama pada dorongan itu. Ketika Reno menelepon, Tasya menjawab dengan suara yang ia jaga tetap stabil. Percakapan mereka singkat. Reno bertanya hal-hal biasa, Tasya menjawab seperlunya. Tidak ada nada yang berubah. Justru itu yang membuat Tasya merasa perlu lebih waspada. Ketika panggilan berakhir, ia meletakkan ponsel di meja dan menatapnya, seolah benda itu menyimpan lebih banyak daripada yang terlihat. Sore menjelang, Tasya keluar sebentar ke halaman. Ia menyiram tanaman dengan gerakan yang terukur. Air mengalir, daun berkilau. Di tengah kesibukan kecil itu, pikirannya kembali menyusun potongan-potongan yang ia kumpulkan tanpa sadar. Pertanyaan-pertanyaan Reno yang terasa terlalu tepat waktunya, barang-barang yang berpindah tanpa jejak, perhatian yang datang bersamaan dengan batas-batas baru. Tidak ada tuduhan. Tidak ada kesimpulan. Hanya sebuah garis samar yang mulai terbentuk. Reno pulang menjelang malam. Tasya menyambutnya seperti biasa. Mereka makan bersama. Reno bercerita singkat tentang pekerjaannya. Tasya mendengarkan. Ia memperhatikan cara Reno menyebutkan detail. Apa yang ia tekankan, apa yang ia lewatkan. Tasya tidak menyela. Ia tidak menguji. Ia hanya menyimpan. "Kamu kelihatan capek," kata Reno. "Mungkin," jawab Tasya. Reno mengangguk, lalu melanjutkan makan. Tidak ada kekhawatiran di wajahnya. Tasya menatap piringnya, menyadari betapa mudahnya ia bisa mempercayai ketenangan itu. Ia juga menyadari, untuk pertama kalinya, bahwa kepercayaan bukanlah sesuatu yang hilang seketika, melainkan berkurang perlahan. Setelah makan, Tasya membersihkan dapur. Reno duduk di ruang tamu. Dari sudut matanya, Tasya melihat Reno melirik jam dinding, lalu ponselnya. Tasya mencatatnya tanpa reaksi. Ia mengeringkan tangannya dan bergabung di sofa. "Kamu mau nonton apa?" tanya Reno. "Apa saja,"
jawab Tasya. Mereka menonton tanpa benar-benar memperhatikan. Tasya merasakan jarak itu lagi, bukan jarak fisik, melainkan ruang kecil di dalam dirinya yang kini terisi oleh pertanyaan-pertanyaan sederhana. Bukan tentang niat, melainkan tentang kebiasaan. Tentang apa yang berubah dan sejak kapan. Ketika Reno berdiri untuk mengambil minum, Tasya memperhatikan langkahnya. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang mencurigakan. Dan justru karena itulah Tasya merasa perlu lebih berhati-hati pada pikirannya sendiri. Ia tidak ingin terjebak dalam prasangka. Malam semakin larut. Di kamar, Tasya membuka laci meja rias lagi. Kali ini ia tidak mencari apapun secara spesifik. Ia hanya ingin memastikan semuanya ada. Tangannya menyentuh benda-benda yang familiar, menenangkan dirinya dengan kepastian kecil. Semuanya lengkap. Ia menutup laci, lalu duduk di tepi ranjang. Reno sudah berbaring, memunggunginya. Tasya menatap punggung itu, mencoba mengingat kapan terakhir kali ia merasa benar-benar dekat. Tidak ada jawaban yang muncul. Lampu dipadamkan. Dalam gelap, Tasya membiarkan pikirannya berjalan tanpa ia dorong kemanapun. Ia menyadari satu hal sederhana. Perasaannya bukan ketakutan, melainkan kewaspadaan. Sebuah perubahan kecil dalam cara ia memandang hal-hal di sekitarnya. Ia memutuskan untuk tidak mengabaikan catatan-catatan kecil yang muncul di kepalanya. Tidak menuduh, tidak juga bertanya. Hanya mengingat, menyimpan. Dengan keputusan kecil itu, Tasya memejamkan mata. Tidurnya tidak nyenyak. Namun untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir, ia merasa sedikit lebih siap menghadapi apapun yang mungkin muncul. Tasya tidak mengubah apapun pada rutinitasnya. Ia tetap bangun pagi, menyiapkan sarapan, merapikan rumah. Perubahannya hanya satu, ia lebih banyak diam. Diam yang terisi oleh perhatian kecil, bukan oleh kecurigaan yang meledak-ledak. Di meja makan, Reno menyantap roti panggang sambil membaca sesuatu di ponselnya. Tasya memperhatikan cara ia memiringkan layar, tidak berlebihan, namun konsisten. Setiap kali Tasya berdiri untuk mengambil sesuatu, sudut ponsel itu bergeser sedikit, lalu kembali. Reno tersenyum ketika berbicara, menanggapi dengan wajar. Tidak ada yang tampak disembunyikan, dan mungkin memang tidak ada. Rapat jam berapa? Tanya Tasya, nadanya datar. Siang, jawab Reno. Aku berangkat agak siang hari ini. Tasya mengangguk. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Reno berdiri, mencuci piringnya sendiri, kebiasaan lama yang selalu ia lakukan. Ia mengelap tangan, meraih kunci, lalu berhenti. Kamu di rumah? Iya. Baik. Reno tersenyum singkat, lalu pergi. Tasya menunggu beberapa detik setelah pintu tertutup. Ia tidak menghitung. Ia hanya merasakan hening yang jatuh. Di ruang kerja, ia membuka laptopnya dan duduk, seolah hendak bekerja. Padahal yang ia lakukan hanya menunggu. 15 menit kemudian, ponselnya bergetar. Sudah sarapan? Pesan Reno. Sudah, balas Tasya. Tidak ada pesan lanjutan. Tasya menutup ponsel dan kembali ke dapur. Ia menyeduh teh, lalu duduk di dekat jendela. Di luar, seorang tetangga lewat sambil menuntun sepeda. Semuanya biasa. Siang hari, Tasya keluar sebentar untuk mengambil paket di gerbang. Ia membawa paket itu masuk, meletakkannya di meja, lalu kembali ke dapur. Saat kembali ke ruang tamu, paket itu sudah berpindah beberapa sentimeter dari posisi semula. Tasya berhenti, menatapnya. Ia tidak menyentuh paket itu. Ia hanya mencatat. Sore menjelang, Reno pulang. Tasya menyambutnya dengan senyum yang sama seperti biasanya. Paket datang, katanya. Reno melirik meja. Oh. Ia tidak mendekat. Nanti saja kubuka. Mereka duduk di ruang tamu. Reno membuka televisi, memilih saluran berita, lalu meletakkan ponselnya terbalik di meja. Tasya memperhatikan posisi ponsel itu, selalu terbalik ketika diletakkan di ruang tamu, selalu menghadap ke atas ketika di kamar. Ia tidak tahu sejak kapan pola itu ada. Ia hanya tahu ia baru menyadarinya sekarang. Malam itu, Tasya memasak. Reno berdiri di dekat pintu dapur, menyandarkan bahu. Butuh bantuan? Tidak, jawab Tasya.
Reno mengangguk, lalu pergi. Tasya mendengar langkahnya menuju kamar. Beberapa menit kemudian, suara laci dibuka, lalu ditutup. Tasya mengaduk masakan, menjaga api tetap kecil. Ia tidak mematikan kompor untuk mengintip. Ia memilih menunggu sampai suara itu berhenti. Saat makan, Reno bercerita tentang hal-hal ringan. Tasya menanggapi seperlunya. Ia memperhatikan jeda-jeda dalam cerita Reno, bagian yang dipercepat, bagian yang dilewati. Tidak ada yang janggal jika didengar sekali. Namun ketika Tasya menyusunnya di kepalanya, ada kekosongan kecil yang tidak terisi. Setelah makan, Reno mencuci piring. Tasya mengeringkan. Ia memperhatikan jam tangan Reno. Arah hadapnya selalu ke dalam ketika di rumah. Tasya tidak ingat apakah itu selalu begitu. Ia hanya tahu, ia kini memperhatikannya. Malam semakin larut. Reno duduk di tepi ranjang, membuka ponselnya. Tasya berpura-pura membaca. Dari sudut matanya, ia melihat Reno mengetik cepat, lalu berhenti ketika Tasya membalik halaman. Reno mengunci ponsel, meletakkannya di meja, lalu berbaring. "Kamu tidak tidur?" tanya Reno. "Sebentar lagi," jawab Tasya. Reno memunggunginya, menarik selimut. Tasya mematikan lampu dan berbaring. Dalam gelap, ia mendengar napas Reno teratur. Tidak ada yang aneh. Keesokan harinya, Tasya memutuskan membersihkan ruang kerja. Ia membuka rak, mengelap permukaan, menata ulang buku-buku. Di antara map-map lama, ia menemukan satu map kosong dengan label yang ditempel asal-asalan. Tasya membukanya. Kosong. Ia menutupnya kembali dan menaruhnya di tempat semula. Ia tidak membawa map itu keluar. Ia tidak ingin menciptakan perubahan. Siang hari, ia duduk di ruang tamu, menonton acara yang tidak ia perhatikan. Ponselnya tergeletak di meja. Sebuah notifikasi masuk, lalu menghilang sebelum ia sempat membaca. Tasya mengangkat ponsel. Tidak ada apa-apa. Ia meletakkannya kembali, kali ini dengan layar menghadap ke atas. Beberapa menit kemudian, ponsel itu berpindah posisi. Layarnya kini menghadap ke bawah. Tasya menatapnya tanpa bereaksi. Sore itu, Reno pulang membawa roti. "Aku mampir sebentar," katanya. Tasya menerima roti itu. "Terima kasih." Reno tersenyum. "Kamu tidak kemana-mana hari ini?" "Tidak." "Bagus." Reno duduk, membuka televisi. Kata itu, "bagus," jatuh ringan, tanpa tekanan. Tasya mendengarnya seperti biasa. Namun di dalam dirinya, ia menyusun satu garis sederhana dari hal-hal yang ia lihat. Pesan yang datang tepat setelah pintu tertutup, barang yang berpindah tanpa suara, ponsel yang selalu terbalik di ruang tertentu, pertanyaan yang muncul setelah ia berada di tempat tertentu. Tidak ada satupun yang cukup besar untuk ditanyakan. Tidak ada alasan untuk bertanya. Malam tiba. Tasya berdiri di depan cermin kamar mandi, mengikat rambutnya. Ia menatap pantulan dirinya sendiri, lalu mematikan lampu. Ketika kembali ke kamar, ia melihat ponsel Reno tergeletak di meja, layarnya menghadap ke bawah. Ponselnya sendiri, di sisi lain, menghadap ke atas. Tasya berbaring tanpa berkata apa-apa. Dalam gelap, sebuah pola kecil terbentuk di pikirannya. Bukan tentang apa yang dilakukan Reno, melainkan tentang kapan dan bagaimana perhatian itu selalu muncul, tepat setelah ia bergerak. Tasya memasuki ruang kerja Reno dengan langkah pelan, membawa beberapa dokumen yang ia rapikan dari lemari arsip. Pagi itu matahari menyelinap melalui tirai, menerangi debu-debu halus di atas meja kayu tua. Ia menaruh dokumen di samping printer dan menoleh sejenak ke arah Reno, yang sedang duduk di kursi kerjanya, menatap layar laptop. "Kamu membawa ini ke sini?" Reno menoleh, suaranya datar tapi matanya menyapu cepat dokumen-dokumen itu. "Iya, sekadar merapikan," jawab Tasya, menahan nada ragu. Reno mengangguk singkat. "Bagus. Simpan juga dokumen rekening lama." "Ya. Aku ingin memastikan semuanya lengkap." Tasya mengangkat alis. Biasanya Reno tidak terlalu memperhatikan arsip lama yang sudah tersusun rapi. Ia mengangguk pelan, menyimpan dokumen tambahan itu ke dalam folder yang ditunjuk Reno. Seiring pagi berjalan, Reno terus berada di dekatnya. Sesekali mengangkat dokumen dan memeriksa catatan kecil di pojok lembar.
Setiap kali Tasya menaruh sesuatu di meja, Reno melirik dengan detail. Tidak tergesa-gesa, hanya memastikan urutan dan posisi. Ia tidak menatap Tasya seperti menuduh, melainkan seperti seorang pengawas yang penuh ketelitian. Kamu yakin angka-angka ini sudah sesuai? Reno bertanya sambil menunjuk satu halaman laporan keuangan. Iya, sudah kupastikan, jawab Tasya. Suaranya tenang, tapi jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Reno fokus pada dokumen itu. Bukan sekadar pekerjaan rutin, tapi perhatian yang terlalu spesifik pada detail kecil yang biasanya diabaikannya. Reno menatapnya sesaat, lalu tersenyum tipis. Bagus. Kalau begini, semua akan jelas. Tasya menunduk, mencoba menahan rasa tidak nyaman. Senyum itu normal, hangat bahkan, tapi ada sesuatu yang ia tangkap. Ketelitian itu lebih dari sekadar ketelitian pekerjaan. Ada intensitas yang ia belum pernah lihat sebelumnya. Siang hari, Reno meminta Tasya menyiapkan beberapa arsip tambahan untuk dibawa ke ruang tamu. Aku ingin membandingkan dokumen ini dengan perjanjian lama, katanya sambil menyerahkan folder tebal. Tasya menurut, membawa tumpukan kertas dengan hati-hati. Di ruang tamu, Reno duduk di sofa dengan laptop di pangkuannya, membuka dokumen digital bersamaan dengan arsip fisik di atas meja. Tasya berdiri di samping, menyerahkan satu persatu dokumen yang diminta. Ia memperhatikan cara Reno menandai tiap halaman dengan stabilo dan catatan kecil di pojok, mencatat hal-hal yang tampaknya sepele. Tanggal, tanda tangan, jumlah. Kenapa kamu begitu detail dengan dokumen ini? Tasya akhirnya bertanya, mencoba terdengar biasa. Reno menoleh, matanya tetap fokus pada laptop. Supaya tidak ada yang terlewat. Aku hanya ingin semuanya jelas. Tasya mengangguk, tapi hatinya tidak bisa menenangkan diri. Ia mengamati gerak-gerik Reno, bagaimana tangannya selalu menyentuh dokumen yang berkaitan dengan aset tertentu, melewati yang lain begitu saja, dan bagaimana pandangan matanya menyelidiki halaman demi halaman. Setelah beberapa menit, Reno menutup laptop, menata dokumen kembali ke folder. Kamu bisa taruh ini di lemari. Pastikan jangan sampai ada yang tercecer, katanya. Tasya mengambil folder itu, menyadari bahwa ketelitian Reno bukan hanya tentang kerapian. Ada fokus yang hampir obsesif pada dokumen yang berkaitan dengan aset rumah dan rekening tertentu. Ia mencoba menafsirkan secara logis, mungkin Reno ingin memastikan semua aman, mungkin hanya kebiasaan baru, tapi hatinya menolak untuk tenang. Malam tiba. Tasya duduk di meja samping tempat tidur, menatap folder yang tadi ia simpan di lemari. Kata-kata Reno tentang, supaya semuanya jelas, terus berputar di kepalanya. Ia teringat cara tangannya menyentuh tiap dokumen, cara matanya menyisir informasi dengan intensitas yang berbeda dari biasanya. Alarm batin Tasya menyala untuk pertama kalinya. Bukan ketakutan, bukan kepanikan. Hanya kesadaran samar bahwa ada sesuatu yang berubah dalam perhatian Reno, sesuatu yang terlalu spesifik, terlalu terfokus, dan terlalu konsisten untuk dianggap kebetulan. Ia memejamkan mata sejenak, menahan napas, mencoba mengusir rasa tidak nyaman itu. Namun bagian dalam dirinya tahu, pola itu nyata, dan hari ini, Tasya menyadari ada benih ketidaknyamanan baru yang menunggu untuk ia urai. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menaruh buku catatan di samping folder. Tasya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia tahu satu hal. Matanya sekarang terbuka, dan ia tidak bisa lagi mengabaikan ketertarikan Reno yang terlalu spesifik. Sebuah alarm halus, yang menandai bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan lebih jauh. Tasya pulang dari supermarket dengan kantong belanjaan di tangan. Udara sore terasa hangat, namun langkahnya terasa berat. Ia menaruh kantong di dapur, menatap rumah yang tenang, tenang seperti biasa, tapi ada ruang kecil di dalamnya yang menahan napasnya. Ia membuka lemari arsip kecil di ruang kerja, berniat menata dokumen yang sebelumnya Reno minta rapikan. Tangannya menyentuh tumpukan kertas yang sudah tersusun rapi. Sebagian besar adalah laporan dan arsip rumah tangga, tapi di pojok map kuning yang ia hampir lewatkan, ada selembar dokumen yang berbeda. Tasya menatapnya lama sebelum menyentuh. Dokumen itu bukan bagian dari arsip yang biasa ia urus. Tanggalnya baru, hampir seminggu yang lalu. Nama-nama, angka, catatan kecil di pinggir halaman. Semuanya tertulis rapi.
Tapi berbeda dari dokumen sebelumnya. Tasya membuka halaman demi halaman dengan gerakan pelan. Ada daftar rekening yang ia kenal. Rekening tabungan, deposito, aset rumah. Tapi di sebelahnya ada catatan yang tidak seharusnya ada. Nama-nama bank tertentu yang sebelumnya tidak pernah ia dengar, jumlah uang, tanggal transfer yang direncanakan. Tasya menahan napas. Tidak ada sensasi dramatis, hanya kesadaran tajam yang menembus logikanya. Setiap angka yang ia baca terasa seperti potongan teka-teki yang tidak semestinya ada di tangannya. Reno, orang yang ia kenal, yang ia percaya, sekarang muncul dalam catatan itu sebagai sosok yang terlalu terencana, terlalu sistematis. Ia menutup dokumen, menatapnya di pangkuan. Tidak ada amarah. Tidak ada panik. Hanya pertanyaan yang terus berulang. Kenapa Reno mencatat hal-hal ini? Untuk apa? Di dapur, ia menaruh dokumen itu di atas meja. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena ketakutan, tapi karena ketegangan yang tidak bisa ia abaikan. Ia mencoba menenangkan diri dengan menyeduh teh. Suara air yang mendidih terdengar biasa. Namun Tasya merasakannya sebagai ritme yang kontras dengan denyut pikirannya. Sambil menyesap teh, ia memikirkan semua kejadian kecil yang terjadi belakangan ini. Perhatian Reno yang terlalu spesifik pada dokumen, pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaannya, perubahan dalam kebiasaan sehari-hari. Semua itu kini berpadu dalam satu pola yang sulit diabaikan. Tasya meletakkan cangkir, lalu menatap jendela ruang tamu. Matahari mulai tenggelam. Cahaya hangat menyinari dinding. Ia sadar, ketegangan itu bukan hanya soal dokumen. Ini tentang niat yang tersembunyi, niat yang selama ini tersamar di balik senyum dan perhatian Reno. Ia mencoba menyusun logika. Tidak ada tanda yang jelas, tidak ada bukti langsung, hanya fakta-fakta kecil yang berserakan, dan satu dokumen yang seharusnya tidak ada. Dalam kesunyian rumah, kesadaran itu terasa berat. Reno masuk, tersenyum singkat. Belanja banyak ya? Tasya menoleh. Iya. Suaranya datar. Ia menaruh kantong belanjaan, berusaha terdengar biasa. Reno menaruh tasnya di sofa, lalu menuju ruang kerja. Tasya memperhatikan langkahnya, melihatnya menatap dokumen di meja tanpa bereaksi. Reno tidak menyadari bahwa Tasya telah melihat dokumen itu. Atau mungkin ia sengaja tidak menyinggungnya. Mereka makan malam tanpa percakapan yang berat. Reno bercerita tentang hal-hal ringan di kantor. Tasya mendengarkan, menanggapi seperlunya. Di antara kata-kata Reno, ia merasakan jarak yang tidak baru, tapi kini semakin terasa. Ada ruang sunyi yang terbentuk antara mereka, bukan karena permusuhan, tapi karena informasi yang ia temukan. Setelah makan, Tasya duduk di sofa, dokumen itu masih di tangannya. Ia menatap halaman demi halaman sekali lagi. Tidak ada yang dramatis, tidak ada suara keras, hanya logika yang menuntut perhatian. Setiap catatan, setiap angka, setiap nama, semuanya menunjukkan perencanaan yang terlalu sistematis, sesuatu yang tidak semestinya ia ketahui. Reno berdiri, mengambil segelas air, lalu duduk kembali. Ia tersenyum. Tasya mengangkat mata sebentar, menatapnya. Reno tidak menebak. Tidak menuntut, hanya tersenyum seperti biasa. Senyum itu kini terasa berbeda. Tidak hangat, tidak menenangkan, hanya menandai ketenangan luar yang menutupi sesuatu di baliknya. Malam semakin larut. Tasya meletakkan dokumen di samping meja, membuka jendela sedikit. Angin malam masuk, menyejukkan udara, tapi tidak menyejukkan pikirannya. Ia menatap rumah dari jendela, melihat lampu jalan yang samar, mendengar langkah-langkah kecil dari tetangga. Semua terdengar normal, tapi pikirannya penuh dengan ketegangan sunyi. Ia menutup jendela perlahan. Duduk kembali di sofa, Tasya memejamkan mata sejenak. Tidak ada teriakan, tidak ada konfrontasi. Hanya kesadaran yang menekan. Ada niat tersembunyi yang sedang menunggu untuk terungkap. Dan dalam keheningan malam itu, rasa ketegangan tetap berada di dalam dirinya, tenang di luar, namun penuh waspada di dalam. Tasya duduk di ruang tamu, memandangi dokumen yang tadi ia temukan. Cahaya lampu ruang tamu lembut, menenangkan, tapi tidak bisa menutupi rasa berat yang ia rasakan. Ia menyadari satu hal, ada pilihan yang harus ia buat, meski pilihan itu tidak sederhana. Pergi, meninggalkan rumah dan Reno, bukan hal yang mudah.
Ada logika, ada kenyamanan yang selama ini ia rasakan, ada ketakutan pada hal-hal yang tidak ia ketahui sepenuhnya. Namun pergi juga berarti membiarkan semua hal tetap tak jelas, membiarkan ketidakpastian berkembang tanpa pengawasan. Bertahan, tidak bergerak, tetap di rumah, mengamati, menilai, juga bukan hal ringan. Ada ketegangan setiap kali Reno menatap dokumen, ada rasa tidak aman yang terus hadir di ruang-ruang kecil rumah. Tapi ada kelebihan. Waktu untuk berpikir, waktu untuk memahami, dan ruang untuk mengumpulkan informasi sebelum bertindak. Tasya menutup dokumen, menarik napas panjang. Ia mencoba menimbang rasional dan emosional. Rasionalnya mengatakan bahwa belum ada bukti kuat yang bisa membuatnya langsung mengambil langkah drastis. Emosinya, yang tadinya terasa ringan, kini mencatat setiap perubahan kecil. Perhatian Reno yang terlalu spesifik pada aset, dokumen yang disusun dengan cermat, dan pola-pola yang muncul secara konsisten. Ia menyadari satu hal yang sederhana namun penting. Bersikap reaktif sekarang bisa lebih merugikan daripada menunggu. Ia perlu tetap tenang, tidak membiarkan ketegangan menguasai dirinya. Tidak ada rencana besar, tidak ada langkah dramatis, hanya satu keputusan, bertahan. Sepanjang siang, Tasya bergerak seperti biasa. Menyiram tanaman, merapikan meja, menyiapkan makan siang. Reno datang dan pergi dengan kegiatan rutin, menanyakan hal-hal kecil, tersenyum dengan tenang. Tasya menanggapi secara wajar, tanpa memberikan terlalu banyak informasi, tanpa menimbulkan kecurigaan. Ketika Reno memeriksa dokumen, Tasya tetap berdiri di dekatnya, mengamati dengan perhatian yang rasional. Tidak ada tuduhan, tidak ada interupsi. Hanya catatan diam-diam di kepalanya. Pola tangan, arah pandang, jeda dalam pertanyaan. Semua itu menjadi informasi kecil yang kelak bisa berguna. Malam menjelang, Tasya duduk di meja samping tempat tidur, menulis catatan singkat tentang apa yang ia amati hari ini. Tidak panjang, tidak dramatis, hanya fakta, tanggal, dokumen, perilaku, dan hal-hal yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ia menutup buku catatan, menatap ranjang yang tenang, dan menarik napas. Reno masuk, menaruh ponselnya di meja, dan tersenyum. Tasya menatapnya sebentar, kemudian memalingkan wajah. Ia menyadari bahwa bertahan bukan berarti menyerah, dan tidak pergi bukan berarti takut. Bertahan adalah strategi kecil, tenang, tapi logis. Memberi ruang untuk menilai, memberi kesempatan untuk mengumpulkan kepingan informasi sebelum bertindak. Mereka makan malam dengan tenang. Reno berbicara tentang pekerjaan dan rencana besok, Tasya menanggapi seperlunya. Tidak ada nada curiga, tidak ada pertanyaan yang menekan. Semua berjalan seperti biasa, dan itu yang ia butuhkan, penampilan normal yang menutupi kewaspadaan yang perlahan menumpuk di dalam dirinya. Setelah makan, Tasya membersihkan dapur. Ia memperhatikan setiap gerakan Reno, setiap kebiasaan yang tampak biasa, namun kini terasa penuh makna. Ia mencatat dalam kepalanya pola yang konsisten, ketelitian yang tidak biasa, perhatian terhadap hal-hal yang seharusnya sepele. Semua itu menambah benih ketegangan yang kini sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Ketika malam tiba, Tasya berbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar. Tidak ada rasa panik. Tidak ada keinginan untuk bertindak secara impulsif. Hanya kesadaran bahwa ia memilih untuk bertahan, tetap di rumah, tetap mengamati. Keputusan itu memberinya ketenangan yang berbeda. Tenang bukan karena aman, tapi karena ia memiliki kendali atas dirinya sendiri, kendali atas langkah berikutnya, kendali atas waktu yang ia miliki sebelum mengambil tindakan lebih jauh. Tasya memejamkan mata, membiarkan pikiran mengalir tanpa tergesa. Tekadnya sederhana. Tidak pergi, tidak melawan, hanya bertahan dengan kesadaran penuh. Dan dalam ketenangan itu, ada kekuatan kecil yang menenangkan, sebuah tekad rasional, tenang, namun tegas, yang akan membimbingnya melalui hari-hari yang belum bisa ia prediksi. Tasya bangun lebih pagi dari biasanya. Ia bergerak pelan, memastikan Reno masih tertidur sebelum memulai rutinitasnya. Pagi itu berbeda. Ada keputusan yang menempel di pikirannya, tidak tergesa, tapi pasti. Ia ingin mulai mengumpulkan bukti, perlahan, tanpa menimbulkan kecurigaan. Di ruang kerja, Tasya membuka laci kecil yang selama ini ia abaikan.
Ia menaruh sarung tangan tipis di tangannya sebelum menyentuh dokumen. Tidak ada niat dramatis, tidak ada langkah heroik. Ia hanya ingin memastikan semua informasi yang berkaitan dengan aset dan dokumen penting rumah tersimpan dengan aman, sekaligus didata secara sistematis. Ia mulai dengan dokumen yang sudah ada di folder-folder lama. Mengambil setiap lembar, menyalin informasi penting ke buku catatan kecil yang ia sediakan. Catatan itu sederhana. Nama dokumen, tanggal, catatan kecil Reno, posisi di lemari. Tidak ada interpretasi, hanya fakta. Ketika Reno muncul, Tasya menutup buku catatan dan mengalihkan perhatian pada kegiatan rutin. "Kamu sudah sarapan?" tanya Reno. Matanya menatap layar ponsel sebentar sebelum kembali pada Tasya. "Iya," jawab Tasya. Suaranya biasa saja. Ia menahan diri untuk tidak memperlihatkan kesibukan barunya. Reno tersenyum, lalu pergi. Tasya menarik napas pendek setelah pintu tertutup, melanjutkan pekerjaannya. Siang hari, Tasya menyortir dokumen digital. Ia memindahkan file penting ke folder terenkripsi di laptopnya, membuat salinan cadangan di flash drive yang selalu ia simpan di lemari pakaian. Semua langkahnya sederhana, masuk akal, dan tidak mencurigakan. Tidak ada kamera tersembunyi, tidak ada perangkat elektronik canggih. Hanya pengamatan cermat, catatan sistematis, dan salinan fisik yang aman. Di sela-sela itu, Tasya menandai pola-pola kecil yang ia amati. Dokumen tertentu selalu disentuh Reno dengan cara spesifik. Beberapa file selalu dibuka pada waktu yang sama. Catatan tambahan muncul setelah ia menaruh dokumen di meja. Ia tidak menarik kesimpulan terburu-buru, hanya mencatat fakta. Sore hari, Tasya pergi ke lemari arsip tambahan. Ia menemukan beberapa map yang sebelumnya tidak ia periksa. Di antara tumpukan map, ada dokumen yang berisi rencana keuangan dan rincian aset rumah. Ia menyalin hal-hal penting ke catatan tanpa menimbulkan suara atau gerakan mencurigakan. Setiap langkah dijalankan seperti rutinitas biasa. Menyimpan dokumen, menutup map, mengembalikan ke tempat semula. Reno pulang menjelang malam. Tasya menyiapkan makan malam dengan tenang, meski hatinya tetap waspada. Ia menata dokumen yang sedang ia urus di meja kerja agar terlihat seperti pekerjaan biasa. Reno duduk, menanyakan hal-hal rutin tentang hari Tasya. Ia menjawab singkat, menjaga percakapan tetap ringan. Setelah makan, Tasya kembali ke ruang kerja. Ia menyalin beberapa dokumen tambahan ke buku catatan, menambahkan tanggal dan posisi asli dokumen. Ia memperhatikan detail seperti tanda tangan, catatan kecil di pojok halaman, dan angka yang tertulis di dokumen. Setiap informasi dicatat secara objektif, tanpa opini, tanpa penilaian moral. Malam semakin larut. Tasya menaruh catatan dan salinan dokumen ke laci pribadi yang selalu ia kunci. Ia menata ruangan agar tampak normal. Tidak ada jejak yang mencurigakan. Tidak ada yang bisa menimbulkan kecurigaan Reno. Semua terlihat seperti rutinitas rumah tangga biasa. Meski di dalam dirinya, kewaspadaan terus bertambah. Ia duduk di sofa sejenak, menatap dokumen dan catatan di hadapannya. Tidak ada rasa aman palsu, tidak ada sensasi dramatis. Hanya kesadaran bahwa setiap langkah yang ia ambil penting. Setiap informasi yang ia simpan bisa menjadi pegangan untuk hari-hari selanjutnya. Ponsel bergetar. Pesan singkat dari Reno. "Kamu sudah selesai?" Tasya menatap layar sebentar, tidak membalas langsung. Ia menaruh ponsel di meja, menarik napas dalam. Rasa waspada yang ia rasakan kini berbeda. Bukan kepanikan, bukan ketakutan, melainkan kewaspadaan yang stabil, tajam, dan siap untuk menunggu pola berikutnya muncul. Ia menutup lampu ruang kerja, kembali ke kamar, dan berbaring. Di kegelapan, suara rumah yang tenang terasa berat oleh pikiran yang terus bergerak. Tasya tahu bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil hari ini hanyalah permulaan. Tidak ada kemenangan, tidak ada konfrontasi, hanya pengumpulan fakta yang diam-diam, realistis, dan sistematis. Dan dalam keheningan malam itu, rasa waspada tetap berada di sisinya, tenang, tapi tak bisa diabaikan. Tasya memasuki ruang tamu dengan secangkir teh hangat. Matahari sore menyinari ruangan, tapi cahaya hangat itu tidak mampu menembus ketegangan yang perlahan muncul. Reno duduk di sofa, tangannya memegang ponsel, matanya menatap layar sebentar, lalu beralih ke Tasya. Ada senyum tipis, tapi matanya tajam,
menuntut perhatian. "Kamu tadi kemana?" Reno bertanya. Nada suaranya biasa saja, namun ada tekanan yang terselip di balik kata-kata itu. "Pergi sebentar saja, ke toko," jawab Tasya, suaranya datar, menahan nada ragu. Reno mengangkat alis, menatapnya lama. "Hanya sebentar? Kamu selalu bilang sebentar, tapi sering lama." Ia menutup ponsel perlahan. "Kalau aku tidak tahu, bagaimana aku bisa tenang?" Tasya mengangguk, mencoba tersenyum. "Maaf, aku tidak bermaksud membuatmu cemas." "Cemas?" Reno menekankan kata itu. "Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi. Kamu seharusnya terbuka padaku." Suaranya terdengar wajar, tapi cara matanya menatap Tasya menimbulkan ketegangan. Ada rasa di baliknya, tuntutan yang halus, manipulatif. Tasya menelan ludah, menatap cangkir teh. Ia merasakan tekanan itu bukan karena kata-kata, tapi karena cara Reno menuntut respons, menuntut pengakuan, menuntut perhatian tanpa harus berkata langsung. Ia mencoba tetap tenang. Siang berikutnya, Reno muncul di dapur ketika Tasya sedang menyiapkan makan siang. "Kamu menaruh dokumen itu di mana?" tanyanya, menunjuk meja kerja. "Aku menata ulang dokumen saja," jawab Tasya. "Semua ada di tempatnya." Reno mendekat, matanya mengamati setiap gerakan Tasya. "Aku hanya ingin memastikan semuanya aman. Kamu tahu aku tidak bisa santai jika ada hal yang tidak jelas." Tasya mengangguk, tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Ia merasakan bagaimana kata-kata Reno membentuk tekanan yang hampir tak terlihat. Bukan perintah keras, tapi dorongan yang menuntut kepatuhan tanpa suara. Malamnya, saat mereka makan bersama, Reno terus menanyakan hal-hal kecil. "Kamu sudah menyelesaikan semua catatan hari ini?" "Sudah," jawab Tasya singkat. "Apakah benar-benar selesai?" "Aku tidak ingin ada yang terlewat." Reno menekankan setiap kata. Matanya menatap Tasya tajam, seakan menimbang kebenaran jawaban itu. Tasya menelan, berusaha menahan napas. Ia menyadari bahwa tekanan ini tidak datang dari kekerasan, tapi dari cara Reno mengatur informasi, memantau responsnya, dan menuntut kesempurnaan dalam setiap hal kecil. Beberapa hari berikutnya, pola itu terus muncul. Setiap gerakan Tasya diamati, setiap langkahnya seolah diukur. Reno bertanya tentang kegiatan rutin, catatan harian, bahkan hal-hal sepele seperti urutan barang di meja. Semua terdengar normal, tapi intensitasnya membuat Tasya merasa seakan setiap tindakannya harus diperhitungkan. Di sore hari, ketika Tasya duduk di ruang kerja menyalin dokumen, Reno muncul. "Aku lihat kamu menaruh map itu di pojok lain," katanya pelan tapi jelas. "Kenapa pindah? Apakah kamu lupa tempatnya?" Tasya menunduk, mencoba menjelaskan tanpa menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. "Aku hanya ingin merapikan, supaya mudah dijangkau." Reno mengangguk, menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum hangat. Ada tekanan yang terselip, tuntutan yang tidak diucapkan. "Lakukan sesuai keinginanku, jangan membuatku curiga, jangan menyimpang." Malam itu, Tasya duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit kamar. Hatinya terasa lelah. Tidak lelah secara fisik, tapi lelah batin. Setiap kata Reno, setiap pertanyaan yang terdengar biasa, menumpuk dalam pikirannya. Ia menyadari bahwa manipulasi emosional ini tidak terlihat, tapi bekerja secara halus, menuntut perhatian dan kesadaran konstan. Ia menutup mata sejenak. Napasnya berat, tetapi ia tetap mencoba menenangkan diri. Tidak ada perkelahian, tidak ada teriakan, tidak ada benturan. Hanya tekanan yang terus hadir dalam bentuk pertanyaan, tatapan, dan tuntutan untuk mengikuti pola yang Reno tetapkan. Tasya menyadari bahwa kelelahan ini bukan karena Reno melakukan hal yang ekstrim, tapi karena tuntutan psikologis yang terus-menerus, pengawasan, perhatian terhadap detail, dan dorongan untuk selalu benar di hadapannya. Sebelum mematikan lampu, Tasya menaruh catatan harian di samping ranjang. Ia menulis beberapa pengamatan, sekadar untuk melegakan pikirannya. Tidak banyak, hanya fakta yang ia lihat hari ini. Ia menutup buku, menarik selimut, dan berbaring. Hati dan pikirannya terasa berat. Kelelahan batin itu menetap, bukan karena ia kalah, tapi karena tekanan yang halus, terus-menerus,
dan memaksa ia selalu waspada. Di kegelapan kamar, Tasya memejamkan mata. Ia tahu bahwa kelelahan ini adalah bagian dari permainan Reno. Tidak ada kata kasar, tidak ada kekerasan fisik, hanya tekanan psikologis yang membuatnya harus tetap waspada. Dan rasa lelah itu menempel di setiap denyut nadinya, perlahan namun pasti. Tasya duduk di ruang kerja, menyalin beberapa dokumen penting ke catatan pribadinya. Pagi itu sunyi, hanya suara kipas angin dan jarum jam yang terdengar. Ia memperhatikan detail, menyusun salinan dokumen dengan rapi, memastikan semuanya terekam. Semua tampak normal, tapi naluri yang selama ini berkembang terus mengingatkannya untuk tetap waspada. Reno masuk, membawa beberapa folder. Ia menaruhnya di meja, membuka laptop, dan mulai meneliti dokumen sambil sesekali menulis catatan. Tasya menatapnya dari jauh. Ia tidak tergesa, hanya mengamati. Kesalahan pertama muncul ketika Reno salah menaruh dokumen penting. Salinan rekening tertentu yang seharusnya ia simpan di lemari aman justru dibiarkan di atas meja ruang tamu. Ia sibuk menyalin dokumen lain, tidak menyadari keberadaan dokumen itu. Tasya memperhatikan dengan tenang, menahan diri untuk tidak bereaksi. Ia menyadari ini adalah kesalahan logis, bukan kebetulan berlebihan. Reno terlalu fokus pada pola tertentu, detail kecil yang menurutnya lebih penting, hingga lalai terhadap hal yang sederhana tapi krusial. Tasya menyimpan catatan mental, mempersiapkan diri untuk memanfaatkan peluang yang mungkin muncul. Siang hari, Reno menelepon klien dari ruang kerja. Tasya berada di dapur, tapi ia mendengar sebagian percakapan. Reno membicarakan beberapa angka dan jadwal transfer, tanpa menyadari bahwa ada dokumen yang tertinggal di meja ruang tamu, dokumen yang berisi informasi rinci tentang aset rumah dan rekening. Tasya menelan napas pelan. Kesalahan ini membuka celah yang selama ini tidak ada. Selama ini, setiap langkah Reno cermat, penuh perhitungan. Sekarang, satu kelalaian kecil membuat seluruh rencana tersingkap dalam bentuk yang dapat diamati dan dicatat secara rasional. Ia menunggu Reno selesai menutup telepon, lalu bergerak seolah ingin merapikan rumah. Ia mengambil dokumen yang tertinggal itu, menaruhnya di tas pribadinya, dan menutup rapat. Tidak ada reaksi yang ditunjukkan. Semua berjalan seolah rutinitas biasa. Sore menjelang, Tasya kembali menyalin catatan, mengisi lembar-lembar baru dengan informasi yang ia kumpulkan dari dokumen yang tertinggal. Setiap angka, tanggal, dan catatan Reno dicatat tanpa penambahan opini, hanya fakta yang dapat digunakan di masa depan. Ia menyadari bahwa kesalahan Reno telah memberinya peluang, informasi konkret yang bisa dijadikan dasar langkah selanjutnya. Malamnya, Reno duduk di ruang tamu, tersenyum tipis. "Hari ini semua beres?" tanyanya. Nada suaranya datar, tapi Tasya merasakan sedikit kecemasan yang tersembunyi, mungkin karena kesadaran internalnya sendiri. "Iya, semua," jawab Tasya. Suaranya biasa saja. Ia meletakkan dokumen di tasnya tanpa menimbulkan kecurigaan. Sepanjang malam, Tasya menata ulang catatan dan dokumen yang ia kumpulkan. Ia memeriksa setiap lembar, memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari kesalahan Reno terekam dengan sistematis. Ia tidak terburu-buru, tidak panik, hanya mencatat fakta dengan teliti. Di ranjang, Tasya menatap langit-langit kamar. Reno sudah tertidur di sampingnya, bernapas teratur. Ia menyadari satu hal, kesalahan kecil Reno membuka peluang yang selama ini tidak pernah ia miliki. Peluang untuk memahami niat tersembunyi, untuk menyusun strategi perlahan, dan untuk memastikan dirinya tidak menjadi korban langkah manipulatif Reno. Tasya memejamkan mata, menarik napas panjang. Ia tidak tergesa, tidak merasa berkuasa, hanya sadar akan peluang yang ada. Kesalahan Reno bukan karena Tasya melakukan sesuatu yang dramatis, tetapi karena fokusnya yang terbagi, kelelahan batin yang perlahan muncul, dan ketelitian yang justru membuat ia lalai terhadap satu hal penting. Peluang itu kini berada di tangannya, tersimpan di catatan, siap digunakan ketika waktunya tepat. Dan dalam keheningan malam, Tasya merasakan kombinasi yang baru, kewaspadaan yang lebih tajam, perhitungan yang lebih sistematis, dan keyakinan bahwa jalannya masih terbuka, jalan yang realistis, aman, dan bisa ditempuh tanpa menimbulkan konflik yang terburu-buru. Dengan tekad itu, Tasya menutup lampu. Ia tahu satu hal sederhana. Kesalahan Reno hari ini adalah celah,
dan celah itu akan menjadi pijakan untuk langkah-langkah berikutnya, selama ia tetap sabar, tetap rasional, dan tetap mengamati setiap pola yang muncul. Tasya duduk di ruang kerjanya. Lampu meja menyala lembut. Di hadapannya terhampar dokumen-dokumen yang selama ini ia kumpulkan, salinan rekening, catatan Reno, dan arsip aset rumah. Semua telah tersusun rapi, diurutkan berdasarkan tanggal, prioritas, dan tingkat kepentingannya. Ia menarik napas panjang, menatap setiap lembar dengan teliti. Hari itu ia memutuskan bahwa waktunya untuk bertindak perlahan sudah hampir tiba. Tidak tergesa-gesa, tidak panik, hanya langkah-langkah yang telah dipersiapkan dengan hati-hati. Ia menyadari bahwa kesalahan Reno sebelumnya, dokumen yang tertinggal di atas meja, memberikan celah yang tidak akan ia sia-siakan. Reno masuk tanpa mengetuk, tersenyum tipis. "Kamu masih di sini?" tanyanya, suaranya datar, seperti biasa. "Iya. Aku ingin memastikan semuanya rapi," jawab Tasya, menunduk sebentar, lalu menatapnya sekilas. Suaranya terdengar wajar, biasa saja, tapi matanya menahan sesuatu, kewaspadaan yang telah ia latih selama beberapa minggu terakhir. Reno duduk di sofa, memandang sekeliling. "Kamu bekerja terlalu keras. Jangan sampai melelahkan diri sendiri," katanya. Nada itu terdengar peduli. Tapi Tasya tahu bahwa di balik kepedulian itu ada pengamatan yang ketat. Tasya mengangguk pelan, menaruh dokumen yang terakhir ia catat ke dalam folder khusus. "Aku baik-baik saja," jawabnya. Ia menata folder ke laci yang selalu ia kunci rapat, memastikan tidak ada yang tercecer. Seiring malam menjelang, Tasya menyiapkan semua bukti yang ia butuhkan untuk langkah terakhir. Tidak ada alarm, tidak ada gerakan berlebihan. Semua disusun seperti pekerjaan rumah biasa, folder, catatan, dan salinan dokumen digital yang tersimpan aman di laptop. Reno berdiri, mendekat ke meja. Ia menatap dokumen yang tertata rapi, matanya menyapu permukaan meja. Semua tampak teratur. "Aku senang kamu menjaga semuanya rapi," katanya, tersenyum. "Terima kasih," jawab Tasya, suaranya datar, menjaga jarak emosional. Ia menahan gemetar kecil di tangannya, menyadari bahwa momen ini adalah titik penting. Setiap gerakan, setiap kata, harus dijaga agar Reno tidak curiga. Reno duduk kembali di sofa, membuka laptop dan mengetik beberapa hal. Tasya memperhatikan pola gerakannya. Ia tahu Reno tidak menyadari bahwa setiap langkahnya selama ini telah dicatat dengan teliti. Catatan kecil di pojok dokumen, tanggal transfer yang direncanakan, pola pengawasan yang selalu konsisten. Semua itu kini berada dalam catatan Tasya, siap digunakan ketika saatnya tiba. Setelah beberapa saat hening, Reno menutup laptop dan menoleh ke Tasya. "Kamu ingin minum sesuatu?" "Tidak, terima kasih," jawab Tasya. Suaranya tetap tenang. Ia merasakan tekanan di dalam dirinya, tetapi bukan ketakutan, hanya konsentrasi. Semua langkah telah disusun, bukti di tangan, strategi tertata, dan pola Reno telah dipahami. Tasya berdiri sejenak, menata dokumen agar terlihat seperti rutinitas biasa. Ia tidak ingin ada satupun petunjuk yang bisa memicu kecurigaan. Reno tersenyum, menatapnya sebentar, lalu kembali membuka laptop. Dalam kesunyian malam, Tasya menarik napas panjang, menenangkan pikirannya. Ia menyadari bahwa jebakan yang ia susun bukanlah jebakan dramatis. Tidak ada teriakan, tidak ada konfrontasi fisik, tidak ada aksi heroik. Hanya langkah-langkah logis, sistematis, dan sunyi yang akan memaksa Reno terjebak oleh bukti sendiri. Ia menutup lampu ruang kerja sebagian, meninggalkan cahaya lembut dari lampu meja. Semua tampak normal bagi Reno, namun bagi Tasya, setiap detik adalah pengamatan yang berarti, catatan, pola, dan dokumen tersimpan aman. Ia tahu bahwa begitu jebakan dijalankan, Reno tidak akan bisa mengelak. Tasya duduk kembali, menatap dokumen terakhir. Ia merasakan ketegangan mengalir perlahan melalui tubuhnya, tetapi tetap terkendali. Tidak ada suara keras, tidak ada gerakan mencurigakan. Semua dijalankan dengan ritme yang tenang, hampir seperti permainan sunyi yang harus dimenangkan dengan strategi, bukan kekuatan. Malam itu, Tasya menutup laptop, menaruh semua dokumen di laci pribadi yang selalu terkunci. Ia menarik napas panjang, merasakan rasa lega yang tertahan. Langkah terakhir hampir siap dijalankan,
semua bukti telah aman, dan jebakan yang sunyi menunggu untuk bekerja secara alami, tanpa paksaan atau dramatisasi. Ia menoleh ke arah Reno yang kini tertidur di sofa, bernapas tenang. Tasya duduk sebentar, menutup buku catatan, menatap langit-langit kamar, dan membiarkan ketegangan malam itu tetap berada di sisinya. Semua telah siap, dan ia tahu satu hal. Segala sesuatunya akan berjalan dengan sendirinya, dan titik itu sudah tercapai. Tasya menatap dokumen di tasnya satu persatu sebelum keluar rumah. Semua salinan rekening, catatan pengawasan, arsip aset, dan bukti komunikasi Reno telah tersusun rapi. Ia menarik napas panjang, memastikan tidak ada yang tercecer. Tidak ada rasa panik, hanya kewaspadaan yang matang. Di kantor penyidik, ia duduk dengan tenang di depan meja petugas. Tasya meletakkan tasnya perlahan, membuka folder pertama. Ini semua bukti yang saya miliki, ucapnya. Suaranya datar, tidak menuntut, hanya menyampaikan fakta. Petugas menerima dokumen satu persatu, memeriksa salinan dan catatan kronologis yang telah Tasya buat. Apakah ada hal lain yang perlu kami ketahui? Tanya salah satu penyidik, nada profesional. Tasya menutup mata sebentar, mengingat semua proses pengumpulan bukti. Semua yang saya berikan di sini adalah fakta yang saya amati sendiri, jawabnya. Tidak ada tambahan opini atau asumsi. Hanya catatan, dokumen, dan kronologi yang bisa diverifikasi. Petugas mengangguk. Mereka mulai menata dokumen, menanyakan beberapa hal singkat untuk memastikan keakuratan catatan. Tasya menjawab dengan jelas, tetap tenang, setiap kata terukur. Tidak ada dramatisasi, tidak ada amarah, hanya ketelitian yang terjaga. Sementara itu, Reno duduk di ruang tunggu. Ia telah dipanggil untuk klarifikasi setelah pihak berwenang meneliti dokumen. Ia menatap Tasya, matanya menyadari kesalahan fatal dan bukti yang kini di tangan hukum. Tidak ada teriakan, tidak ada gertakan, hanya kesadaran yang menyesakkan dada. Petugas meminta Tasya menandatangani beberapa formulir sebagai bukti penyerahan dokumen resmi. Ia melakukannya dengan tenang, memastikan semua prosedur tercatat. Begitu selesai, tasnya ditutup kembali, dokumen aman di tangan penyidik. Reno dipanggil masuk. Tasya tetap duduk, menatap lurus ke depan. Petugas mulai menjelaskan konsekuensi hukum dan langkah investigasi yang akan diambil. Reno hanya diam, tidak bisa menyangkal fakta yang terbentang di hadapannya. Semua bukti berbicara sendiri. Tidak ada konfrontasi dramatis, tidak ada teriak, tidak ada adegan emosional yang berlebihan. Semua berjalan sesuai prosedur, tapi dampaknya nyata. Rencana jahat Reno mulai terhenti, dan hukum mengambil alurnya. Tasya hanya duduk diam, mengamati proses tanpa ikut campur, membiarkan konsekuensi berjalan secara alami. Setelah selesai, Tasya keluar dari kantor penyidik. Di jalanan, udara sore terasa lebih ringan. Ia menarik napas panjang, merasakan lega yang dalam. Tidak ada perasaan balas dendam, tidak ada euforia. Yang ada hanyalah ketenangan, kesadaran bahwa langkahnya rasional dan benar. Malam tiba, Tasya menatap langit dari jendela rumah. Semua beban yang menekan selama ini perlahan terangkat. Reno kini menghadapi konsekuensi hukum dari tindakannya sendiri, dan Tasya tetap utuh, aman, dan bebas dari bayangan yang selama ini menghantui. Keheningan malam menyelimuti rumah, tapi kali ini berbeda. Ini adalah keheningan berat yang damai, bukan karena takut, tetapi karena semua langkah telah dijalankan dengan tepat. Semua bukti berada di tangan yang benar, dan kebenaran telah berdiri sendiri. Tasya duduk sebentar, menarik napas panjang, dan membiarkan ketenangan itu menembus seluruh tubuhnya. Tidak ada kata tambahan, tidak ada drama. Hanya rasa lega dan sadar penuh bahwa hidupnya kini aman, utuh, dan terkendali. Tasya membuka mata pagi itu dengan rasa ringan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sinar matahari lembut menembus tirai jendela, menerangi ruang tamu yang rapi dan tenang. Tidak ada rasa takut, tidak ada bayangan ketegangan yang selama ini menghantui setiap langkahnya. Rumah itu kini terasa milik dirinya sendiri, bukan sekadar tempat tinggal, tapi ruang untuk memulai kembali. Ia berjalan ke dapur, menyiapkan sarapan sederhana. Roti panggang dan teh hangat, cukup untuk menemani pagi yang damai. Sambil menyiapkan cangkir, Tasya menarik napas panjang,
merasakan aroma teh yang menghangatkan, seakan menandai awal baru yang bebas dari beban masa lalu. Tidak ada dendam dalam pikirannya, yang ada hanyalah ketenangan dan rasa lega. Setelah sarapan, Tasya duduk di ruang kerja kecil yang selalu ia rapikan. Ia membuka jendela dan menatap pepohonan di halaman, merasakan angin sore yang lembut menyentuh wajahnya. Dalam kesunyian itu, ia mulai menulis catatan harian, bukan untuk menceritakan kisah Reno atau konflik yang telah lalu, tetapi untuk meresapi proses hidupnya sendiri. Kata demi kata mengalir tanpa beban, seakan setiap kalimat meneguhkan bahwa ia kini berdiri sepenuhnya di atas kakinya sendiri. Siang hari, Tasya memutuskan berjalan ke taman dekat rumah. Di sepanjang jalan, suara burung dan gemerisik daun menyambutnya. Ia melihat anak-anak bermain, orang-orang tertawa, dan dunia bergerak tanpa tekanan yang selama ini menghantuinya. Setiap langkah terasa mantap, penuh kesadaran, bukan karena kewaspadaan atau ketakutan, melainkan karena kontrol dan kebebasan yang baru ia rasakan. Di bangku taman, Tasya duduk sebentar, membiarkan pikirannya melayang. Ia mengingat perjalanan panjangnya, ketegangan, pengamatan diam-diam, pengumpulan bukti, dan semua langkah yang ia lakukan dengan hati-hati. Semua itu tidak meninggalkan rasa pahit. Justru kini ada pemahaman mendalam tentang dirinya sendiri, kekuatan, ketekunan, dan kemampuan untuk tetap tenang meski di bawah tekanan terbesar sekalipun. Dalam perjalanan pulang, Tasya berhenti di toko buku kecil. Ia membeli buku catatan baru, berniat menulis tentang kehidupan yang ia pilih sendiri, bukan karena orang lain atau konflik yang menekan. Setiap kata yang akan ia tulis nanti menjadi bagian dari dirinya, refleksi dan pengingat bahwa hidupnya kini bebas dari bayangan. Di rumah, Tasya menata ruang kerjanya kembali. Lampu meja menyala lembut, tanaman hijau yang ia rawat tampak segar. Ia duduk, membuka buku catatan, dan mulai menulis. Kata-kata mengalir tanpa tekanan, tanpa drama, hanya ketenangan yang menuntun pena di tangannya. Setiap halaman adalah cermin dari kedewasaan yang ia rasakan, mampu melihat masa lalu tanpa terikat, mampu menikmati saat ini tanpa tergesa, dan mampu menatap masa depan dengan keyakinan. Malam tiba. Lampu ruang tamu memantul lembut di dinding, menciptakan suasana hangat dan nyaman. Tasya duduk di sofa, menatap langit-langit kamar, menarik napas panjang. Ada rasa utuh yang menyelimuti seluruh dirinya, seolah semua bagian hidupnya kini kembali ke tempatnya masing-masing. Tidak ada tekanan, tidak ada rasa bersalah, tidak ada dendam. Hanya kedamaian yang murni, tumbuh dari langkah-langkah rasional dan keputusan yang ia ambil sendiri. Ia menutup mata, membiarkan perasaan itu meresap. Semua yang telah terjadi menjadi pelajaran, bukan beban. Hidupnya kini berjalan tanpa bayangan masa lalu, dan Tasya sadar bahwa kedamaian sejati datang dari kemampuan berdiri sendiri, tetap utuh, dan membiarkan masa lalu tetap berada di tempatnya. Dengan napas terakhir malam itu, Tasya tersenyum tipis, menutup mata sepenuhnya, dan membiarkan rasa damai menyelimuti dirinya. Hidup tanpa bayangan, utuh, dan tenang, itulah yang kini menjadi miliknya. Hidup kadang menghadirkan orang atau situasi yang tampak dekat, namun niat mereka tidak selalu jelas. Belajarlah untuk selalu waspada, tetap rasional, dan menjaga diri dengan bukti serta perencanaan yang matang. Kekuatan sejati bukan datang dari balas dendam, tapi dari kemampuan untuk bertahan, belajar, dan melanjutkan hidup dengan kepala tegak dan hati tenang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Tasya. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua untuk selalu menjaga kewaspadaan, tetap bijak menghadapi konflik, dan menghargai kedamaian dalam hidup sendiri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap sehat, bahagia, dan tenang dalam setiap langkah hidup. Berikut hook awal yang bisa langsung menangkap perhatian penonton, berbentuk satu kalimat dibagi 3 baris. Aku pikir rumahku adalah tempat aman. Ternyata di balik senyum suamiku, ada rencana yang tersembunyi. Dan aku hanya sadar setelah semuanya hampir hilang dariku.